Bagaimana jika selama ini hidup kita sulit, bukan karena dunia kejam, tapi karena cara kita berpikir yang masih terbatas? Inilah saatnya membuka pintu abundance dalam hidup. Akan apa? Sadari siapa dirimu. Oke. Udah. Karena rumusnya gini, Mas. Di mana sesuatu itu difokuskan, di situ energi mengalir, di situ realita terbentuk. Jadi kalau kamu fokus sama kecewa, ya udah energi realitanya mengantarkan ke kekecewaan. Nah, ini sekarang aku kasih tahu bocoran. Oke. Sadari dirimu siapa. Satu pertanyaan yang itu based on dari pengalaman hidupmu yang pribadi barangkali ya. Mumpung ketemu sama Teh Feby gitu ya. Biar kamu di sini tuh ya ada manfaat, ada gunanya juga pulang-pulang. Enggak. Terus kemudian kita lanjutkan besok pagi lagi kan. Nah, besok pagi ada satu kali lagi ya, kita ketemu. Istirahat. Tadi ada privat offline mulai jam 3 sih. Iya. Saya tahu di bawah tadi. Oh iya, kita ketemu ya. Ya. Ozi, tanya dari yang itu, kenapa sih Teh, hidupku tuh kok sial terus gitu. Enggak berasa sial, cuma aku pernah gagal, tapi itu nggak tak anggap itu sebuah kesialan, gitu loh. Ya, Rozi, kuncinya simpel. Mau tetap pakai identitas lama atau mau pakai identitas baru? Ya barulah. Kalau kamu udah milih, ada sebuah konsekuensi dong, Mas. Daily rutinmu juga harus membaru dong. Iya. Nggak bisa cuma identitas baru, tapi tetap habit lama. Enggak, Rozi. Mulai hari dengan sadar nafas syukur. Mengawali hari, lu jangan langsung megang handphone bangun tidur. Nanti kamu batch 2-3 harus ikut sih. Harus ikut biar kamu dapat 30 hari itu daily rutin itu. Ya, keluarga inti kita harus ikut, Mas. Masa yang berkelimpahan yang itu doang? Ini Itu. baru kecepretan berkelimpahan. Dia sempat hilang soalnya. Bukan hilang, kan habis merit ya. Ih, mantap. Semakin berkelimpahan pokoknya. Iya. Udah, kuncinya itu aja sih. Kesadaranmu membentuk realitamu. Sadar akan apa? Sadari siapa dirimu. Oke. Udah. Karena rumusnya gini, Mas. Di mana sesuatu itu difokuskan, di situ energi mengalir, di situ realita terbentuk. Jadi kalau kamu fokus sama kecewa, ya udah energi realitanya mengantarkan ke kekecewaan. Nah, ini sekarang aku kasih tahu bocoran. Oke. Bocor lagi nih. Bocor tipis lagi. Sadari identitasmu, siapa dirimu, fokus ke situ. UAM. Who I am, right? Itu pertanyaan sepanjang sejarah perjalanan manusia. Cuma di sekarang ini lebih seru gitu. Gen Z udah berkesadaran, udah keren gitu. Keren. Jadi ini bukan hanya tentang cerita kesadaran, tapi buat orang-orang seperti aku ya, yang punya anak, Mas Hendra, ini adalah warisan, Mas, yang bisa kita berikan ke anak-anak kita, bukan uang. Benar. Kesadaran tentang siapa diri dia agar dia bisa bertumbuh dengan percaya diri. Agar kenapa kita menceritakan ada masa kecil dan lain-lain, agar anak-anak kita nggak usah ngalamin kayak kita, Mas. Nggak usah. Jadi perjalanan ini udah biar cerita kita aja gitu, yang jatuh bangun gitu, anak-anak yang lebih ringan sedikit lah. Iya. Tapi sekarang udah mulai seru, Mas. Udah mulai ibu-ibunya itu belajar dan jadi keluarga besar Bandan Revolution, Mas. Ini kan kemarin kalau nggak salah aku kirim ke kamu tuh testimoni yang dapat motor. Yang dapat motor itu anaknya diajarin quantum jump. Anaknya diajarkan juga tuh tentang kesadaran. Anaknya manifest motor. Dari hadiah atau apa gitu. Nah, ini udah mulai seru nih. Dari ibu-ibu akhirnya belajar, lama-lama kan dia mikir, tunggu. Ini aku endapan banyak banget ya. Ini dari masa kecil. Tunggu. Aku kemarin berantem depan anakku. Otomatis anakku ada endapan ini. Mulailah dia ngajak anaknya ke kelas gitu loh.
Serius loh. Iya, aku kaget tuh. Orang ternyata tetangga-tetangga orang kampung itu, yang sekampung sama aku tuh ada yang datang ke rumah. Ya Allah Mbak, makasih. Aku menerapkan ilmu kuantum jamnya TVB gitu. Aku ketawa. Ternyata pada nonton juga tetangga-tetangga. Jangan kan kayak gitu. Kemarin kan biasa lah ya cewek perawatan wajah ya. Pas perawatan wajah ketemu dokter, tiba-tiba resepsionnya bilang gini, Teh Feby ngaji roso TikTok. Oh iya gitu. Owner dari tempat ini itu pecinta ngaji roso TikTok Teh Feby. Izin foto Teteh, aku mau membuktikan kalau Teteh kesini gitu. Jadi cerita kesadaran ini memang dibutuhkan sama banyak orang. Karena orang udah mulai sadar gitu. Benar. Pembentuk realita dia, kenapa dia kesel sama pasangannya, kenapa dia punya pasangan seperti ini, kenapa duitnya saldonya cuma segini, kenapa realitanya kayak gini, kenapa anakku begini. Mereka semua kan harus tahu, ini datangnya dari mana ini realita. Di kelas Abundant Revolution kan dikasih tahu. Banyak kelas teman-teman. Dan ini Teh, ini kan ternyata Abundant Revolution tuh bahkan ring 1 presiden pun ikut belajar. Yes. Gimana caranya dirimu sebagai sahabat yang membersamai teman-teman itu meminimalisir keakuan? Nah itu kan nggak gampang, Teh. Wong ring 1-nya presiden aja belajar kok sama aku. Semua orang aja muji-muji kok pengen meluk aku. Nggak ada rasa itu, Mas. Aku nggak ada rasa itu. Biasa aja. Maksudnya nggak ada. Jujur ya, dari lubuk hati aku yang paling dalam. Aku nggak ngerasa apapun itu. Aku nggak ada yang lebih dari rasa aku sama Mas Rozi. Kita sama. Oke. Kita sama, friend. Uangnya Mas Rozi juga berarti ya? Jampur. Jadi jujur ya Mas Hendra, materi Abundant Revolution, kesadaran ini mengajarkan kita untuk merilis emosi, keinginan, dan ego. Jadi nggak ada sama sekali keinginan aku dalam menyampaikan ini semua, ingin ini, ingin itu, ingin bisa begini. Kosong, Mas. Karena aku menyadari, aku hanya kanal. Aku hanya aliran. Tempat sang sumber energi tanpa batas ini mau mengalirkan cerita kesadaran ke semua teman-teman. Jadi pada saat waktu orang terdekatnya RI1 itu ikut kelas offline, aku cuma Masya Allah, berkah ngaji Rasul, mengantarkan begitu banyak cerita ini gitu, dan membantu banyak teman dan juga menginspirasi teman-teman ini. Jadi pada saat aku kesana nggak ada, aduh orang RI, nggak ada. Ya orang kosong. Begitupun pada saat teman-teman pengen peluk, pengen apa, ya kosong, ya nggak ada tendensi apapun, ya peluk-peluk aja, cium-cium aja. Karena pernah merasakan di level itu, di posisi itu gitu ya Teh ya? Pernah seperti mereka, Mas. Jatuh. Kayak Pak Budi gitu ya? Sangat pernah. Tadi bilang gini Teh, aku kalau nggak ada air bisa gila Mas gitu katanya. Tadi aku sempet denger tadi, lo serius tuh. Iya nggak tadi? Pak Budi ngomong. Aku pernah merasakan kayak Pak Budi. Tolong bantu saya. Iya. Tapi belum dibalas juga saya rilis. Gimana caranya saya meregas rasa sakit gitu. Saya meregas itu, tapi saya hapus. Sebelum saya balas. Karena pas dibaca kok aku malu mau ngesen gitu ya Pak. Iya baik banget, dari wajahnya kelihatan kok. Ini mah kelimpahannya juga sebentar lagi hadir. Amin. Doakan bersama ya Pak Budi ya. Itu Pak Budi teman-teman, doakan ya. Beliau ownernya restoran apa Pak dulu? Bebek Kuali. Oh Bebek Wali, enak loh restoran itu, Masya Allah Pak Budi. Iya, jadi pada saat kita memahami kesadaran ini Mas Hendra, nggak ada label ya yang tersandang dalam diri kita, dalam baju kita, dalam tubuh kita, nggak ada.
Nggak ada sama sekali. Kemuliaan, kebaikan, pujian, apapun itu miliknya energi yang satu aja. Oke, siap. Nggak ada. Begitupun ketika uang ini hadir, mengalir ke siapa? Bukan Feby yang ngasih juga, udah aku cuma ngalirin doang. Kanal, saluran pipa. Kan lebih ringan kayak gitu. Iya. Nggak butuh approval, nggak butuh sanjungan, nggak butuh dipuji, nggak butuh pada saat TikTok pengen live-nya ada berapa orang, nggak butuh. Ngalir aja. Orang nggak ada tendensi, nggak ada niat, nggak ada pengen, nggak ada keinginan, nggak ada Mas. Semata-mata cuma pengen menceritakan cerita indah ini ke teman-teman. Yuk teman-teman, lupanya jangan kelamaan. Tak terbayar Mas Hendra. Itu kekayaan yang tidak ternilai, hanya rasa kita. Rasa kita yang bisa merasakan gitu. Kehidupan saat ini, ketika kita mengalirkan itu tanpa judul berhitung ya dengan apapun. Semesta kan nganterin banyak hal ke kita tuh udah nggak ngitung. Jadi Mas Hendra dan aku udah sedikit ya dalam posisi uang udah nggak lagi kita cari, dia datang sendiri. Duitnya datang sendiri. Tenang, nanti ajari cara cari uang yang ekstrim. Yang penting nggak nyalain lilin ya. Jadi di dalam kesadaran itu yang ada hanya rayakan harimu. Setiap penggalan peristiwa hidupmu, rayakan dalam syukur dan kebahagiaan. Bener banget. Karena perenungan satu aja, kita tidur, besok pagi masih dikasih napas, itu udah segalanya teman-teman. Dah, kalau yang pada putus asa lagi minus apa segala macam, mulai dari situ aja deh. Dari mensyukuri nafas. Paling sederhananya seperti itu. Ada perubahan nanti. Oke. Kan kadang suka bingung ya, TVB aku udah minus, mulai dari mana? Wes gak usah susah-susah. Gak usah pakai mandi garam, mandi pandan, gak usah. Jadi lemper nanti. Mulai dari bangun tidur aja deh, menyadari nafas. Kan pada bisa semua kali ya, Vi ya, kalau menyadari nafas ya. Orang semua dikasih modal nafas kan dia auto. Jadi sesimpel itu Mas Hendra. Dan buat teman-teman yang misalnya nanti setelah join kelas, nanti teman-teman bisa diminta dibantu di follow up, misalnya dibantu rilis, dibantu Quantum Jam sama Mbak Fiona dan ada Mbak V, ini Mbak Fiona, BSD. tanpa batas. Iya betul, untuk rilis, untuk lain-lain. Ada Mbak V di Surabaya. Wah keren-keren wes itu. Udah deh nggak bisa ngomong. Dan mbak-mbak lainnya. Udah deh nggak bisa ngomong deh. Pokoknya banyak banget lah ya, bersyukur kita. Teh, kayaknya kalau nggak disudahi nggak selesai nih ya. Sama kayak tadi ya, woi. Oh ya, boy. Makanya. Teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kajian dari Teh Feby ini mengingatkan kita bahwa kelimpahan tidak hanya dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita berpikir, bersyukur, dan memandang kehidupan. Saat hati dipenuhi rasa cukup dan keyakinan yang baik, maka pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di kajian berikutnya.